Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan strategic marketing. Isu atau materi yang saya bahas dalam video ini adalah tentang Pengaruh COVID-19 terhadap tingkat penjualan UMKM yang ada di Indonesia dan strategi pemasarannya. sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anjari Wida Muhti, nomor absen 4. Sebelum saya membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap tingkat penjualan UMKM, di sini saya akan membahas tentang UMKM itu sendiri. UMKM kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, UMKM itu adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau badan tertentu yang telah memiliki kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai usaha mikro. Contohnya itu seperti usaha kuliner. Pada 10 tahun terakhir, perkembangan UMKM itu mencapai 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Lalu jumlah UMKM tersebar di Indonesia mencapai 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, perikanan, peternakan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya, berkembangnya UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai faktor yang mendorong majunya UMKM yang ada di Indonesia, seperti pemanfaatan sarana teknologi. Kedua, informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kemudahan peminjaman modal usaha. Dan yang terakhir itu menurunnya tarif PPh final. Meskipun begitu, pertumbuhan tersebut dinilai masih belum berjalan dengan efektif dan lebih condong ke lamban karena beberapa faktor, salah satunya di bagian perpajakan usaha. Apalagi di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat Indonesia. Jadi wabah COVID-19 ini muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019, yaitu Desember. Wabah COVID-19 ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global karena wabah ini telah menyeluruh hampir ke setiap negara yang ada di dunia. Akibatnya, kasus dari wabah COVID-19 ini mencapai 4,37 juta orang. Sembuh itu mencapai 1,50 juta orang. Untuk yang meninggalnya itu mencapai 298.000 orang. Seperti di negara Italia, penyebaran COVID-19 ini sangatlah masif karena masyarakatnya masih beraktivitas di luar rumah seperti biasa. Mengambil pelajaran dari negara Italia, seharusnya untuk pencegahan dari COVID-19 ini diberlakukan yaitu social distancing. Dengan demikian di Indonesia pun pemerintahnya telah mencoba memberlakukan social distancing ini berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi UMKM. Karena setiap warga negara, bahkan murid sekolah pun, mahasiswa pun itu diliburkan karena untuk di dalam rumah saja. Akibatnya perusahaan UMKM pun terhambat dalam penjualan dan juga produksinya karena diberlakukannya social distancing ini. Karena hal tersebut, banyak UMKM yang tidak bisa bertahan akibat wabah ini dan memilih untuk tutup. Nah, seperti usaha kuliner, terjadi penurunan pengunjung karena adanya kebijakan dari pemerintah yaitu social distancing. Masyarakat itu dianjurkan di rumah saja dan hal ini menyebabkan menurunnya pemasukan atau pendapatan dari usaha kuliner tersebut. Seperti banyaknya penutupan restoran atau kafe karena kebijakan dari pemerintah tersebut. Karena di sini pemerintah kan menganjurkan warganya untuk stay home
dan tidak berkeluaran di rumah. Tambah lagi pegawai yang bekerja di sana pun mendapatkan imbasnya karena mereka tidak kerja karena tempat kerjanya pun tutup dan mereka pun tidak mendapatkan gaji untuk kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi masih banyak juga UMKM yang mampu bertahan di tengah wabah ini dibanding dengan usaha-usaha lainnya. Ini ada beberapa faktor yang membuat UMKM tersebut mampu bertahan di tengah wabah COVID-19 tersebut. Yang pertama, UMKM itu menghasilkan barang atau jasa yang dekat dengan masyarakat. Pendapatan yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang atau jasa yang dihasilkan karena hal tersebut, yaitu dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaku usaha UMKM itu umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Karena sebagian besar kebutuhan UMKM itu tidak mengandalkan barang impor, jadi tidak terlalu berpengaruh. Ketiga, UMKM itu tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Jadi ada beberapa strategi pemasaran yang dilakukan UMKM di tengah situasi atau pandemi COVID-19 ini. Pertama, manfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di mana di tengah kondisi seperti ini masyarakat kan dihimbau untuk mengurangi tatap muka dan berkeluaran di rumah. Nah, media sosial di sini tuh baik digunakan menjadi salah satu cara untuk mempromosikan produk atau usaha yang kalian miliki. Kedua, cash flow terjaga dengan baik, di mana arus kas itu menjadi unsur penting dalam bisnis karena pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Terus yang ketiga itu ada rencana ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Pemilik usaha harus dapat menilai pos anggaran mana yang menjadi prioritas, melakukan penyesuaian budgeting dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan resiko yang diantisipasi. Fitur budgeting ini akan membantu pemilik usaha untuk membuat pos anggaran pemasukan dan pengeluaran sebagai acuan saat mendata realisasi penjualan dan pengeluaran operasional sehingga margin keuntungan dapat terkontrol. Keempat, selalu memonitor transaksi bisnis, di mana lakukan transaksi perbankan secara online di rumah masa saat ini melalui Virtual Cashlink pada jurnal. Pemilik usaha dapat melakukan rekonsiliasi bank secara otomatis. Akan menampilkan ringkasan rekonsiliasi bank pada semua arus kas bank serta perubahan saldo kas dan bank yang belum dicatat. Kelima, perhatian kondisi stok barang. Cek status persediaan barang secara berkala dan real time itu menggunakan fitur inventory jurnal, di mana pemilik usaha tidak hanya menghitung persediaan barang, tapi juga mengetahui harga jual beli rata-rata dan menginformasikan ketersediaan stok saat itu juga. Yang terakhir, ada strategi penjualan yang efektif saat pandemi COVID-19 ini terjadi. Itu bisa dilakukan oleh UMKM atau usaha-usaha manapun. Yang pertama, hormati dan perkuat hubungan antara pelanggan. Karena pelanggan itu penting, tanpa pelanggan kita tidak bisa mendapatkan laba. Kedua, itu buat promosi penjualan yang tepat. Jika kita melakukan promosi penjualan yang salah, maka kita hanya mendapatkan kerugian saja, pengeluaran saja, dan tidak mendapatkan pemasukan. Tiga, itu cara dan strategi penjualan yang kreatif. Itu dengan membuat pelanggan yang tetap melihat cara Anda mempresentasikan produk UKM Anda, beda target, beda cara untuk mendekatinya juga. Terus yang keempat itu ada jangan panik dan jangan berhenti berjualan. Semangat berjualan walaupun situasi pandemi ini belum tahu kapan berakhirnya. Semoga berdoa saja cepat dipulihkan kembali. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan karena video ini masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Selamat berpuasa yang bagi yang menjalankan.